mengharapkan satu kontrol ya, kendali terhadap layanan itu kan ada. Dan ketika ada misalnya layanan yang tidak seharusnya, misalnya layanan makan yang lambat, ataupun ada jamaah di maktab-maktab tertentu dengan sanitasi yang kurang berjalan dengan baik, ini kan juga harus tindakan-tindakan segera sebetulnya. Dan itu kan terjadi di beberapa maktab. Jadi tidak semuanya Mas ya, kita harus fair. Yang harus fair, ada juga banyak jemaah yang merasa bahwa sudah oke. Tapi juga ada beberapa maktab atau kompleks lah bahasanya seperti itu kalau mau lebih mudah pahami, yang layanannya kurang sesuai. Nah inilah yang harus cepat diambil tindakan. Dan ini kita berharap kan tidak berulang. Misalnya pada hari pertama setelah kembali dari Musdalifah, kita memaklumi karena memang situasi chaos, kita masih, jamaah juga masih menata, mencari maktabnya, mencari tempat tinggalnya, mencari tendanya, datangnya tidak bersamaan, jadi makan juga tidak bisa bareng-bareng. Nah ini fakta ya, tapi kita berharap hari berikutnya kan sudah bisa normal. Namun masih ada beberapa maktab yang optimal layanannya pada jamaah kita. Nah ini yang kemudian kita minta agar kendalinya juga harus jalan. Ini saya kira faktor. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Farid. Pak Farid, dengan kejadian yang terjadi begitu ya di Arab Saudi, di Mekah, dan ini apakah Anda melihatnya ada kaitannya juga dengan fenomena yang terjadi atau dengan BP begitu ya, yang tentunya di sebelum pelaksanaan Haji 2023 juga sempat diributkan? Ya, jadi begini Mas Bram, kita tidak bisa mengeneralisir bahwasannya penyelenggaraan haji tahun ini tidak baik. Karena itu ada dua, ada haji biasa dan haji khusus. Tadi saya katakan untuk haji biasa, ya kejadiannya hanya satu waktu, ya karena memang tidak terangkutnya jamaah dari Musdalifah ke Mina sehingga telat makan. Tapi kalau untuk haji khusus, yang kita menempati tenda Mina yang memang sudah ada jatahnya. Karena tenda Mina yang kita pakai itu ada sekitar 7 maktab. Ya, dari maktab 111, 12, 13, 14, 15, ya 16, 72 dan 73. Namun tahun ini fenomenanya mereka lebih senang menduduki maktab yang paling depan dan semuanya minta paling depan. Ya, karena kalau berdasarkan perhitungan dari kuota haji khusus sekitar 18.000, ya menduduki maktab itu semuanya bisa. Namun ya ada beberapa negara yang masuk seperti Brunei dan Malaysia ya yang ikut di situ. Sehingga kapasitasnya ya jadi ya mungkin kurang pas. Nah, karena biasanya ada yang mau di depan, ada yang mau di belakang di dua maktab di 7273. Tapi tahun ini tidak. Ya semuanya mau di depan. Nah, sehingga ini juga menjadi problem ya menimbulkan kapasitasnya berlebih sehingga di dalam itu tumpah ruah ya orang sampai tidur di lorong-lorong seperti di medsos yang beredar. Namun ini tetap bisa diperbaiki ya dengan komunikasi yang baik kepada masyarakat gitu loh. Oke, baik lagi komunikasi yang baik begitu ya Pak Farid. Nah sebetulnya kalau dari Ampuri sendiri Anda melihatnya apa ataupun upaya apa kiranya yang harus menjadi evaluasi juga bagi pemerintah kita agar memang masalah serupa tidak terulang di kemudian hari? Kami berharap kepada pemerintah tentu negosiasi kepada masyarakat ini antara pihak swasta dengan masyarakat ini dijadikan satu. Ya. Kalau sekarang kan swasta bernegosiasi sendiri kepada masyarakat, pemerintah juga. Nah, karena kami adalah bagian dari pemerintah di kuota 221.000, maka ya, kita ikut apa kata pemerintah. Jadi negosiasinya terhadap vendor-vendor yang memang menjadi partnernya pemerintah, kita gabung di situ. Sehingga permasalahan nanti kita bisa minimize ya. Nah, tidak terpecah-pecah begitu. Namun kita memang sudah memahami keadaan di lapangan, sudah selalu kita antisipasi. Hal yang memang mengejutkan bagi kami kemarin, kami tidak diberikan waktu untuk mensurvei tenda sebelum pelaksanaan ibadah haji. Sehingga saat pelaksanaannya, kita melihat tenda kami ini tidak cukup. Nah, biasanya kita menghitung berapa kasur yang menjadi hak masing-masing PIHK sehingga jamaah mendapatkan tempat sesuai dengan perjanjian. Namun karena tidak boleh disurvei,
Ya, sehingga satu tenda ini kelebihannya sampai 200 sampai 300, bahkan ada satu maktab itu kelebihannya bisa sampai 1.000 orang. Dengan kapasitas yang harusnya 3.500 diisi 4.500. Ini yang menjadi problem utama begitu. Oke baik, Pak Hilman silakan Anda mau menanggapi begitu ya terkait yang mana juga tadi sebelum pelaksanaan haji ternyata survei pun waktunya mepet sekali ataupun tidak bisa survei kalau kita melihat masalah di tenda. Silakan Pak Hilman. Ya, itu menjadi catatan kami ya, dan ini yang kita komunikasikan kepada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia khususnya dan Kementerian Haji dan Umroh dalam diskusi atau pertemuan 2 hari lalu, bahwa memang akhirnya mengenai kebijakan besarnya itu seperti apa terkait dengan kuota. Ya, jadi kan sebetulnya Indonesia sudah mendapatkan kuota, Pak. Kuotanya sudah jelas, ya, 221.000 ditambah 8.000, semacam itu. Dan dari kebijakan kuota inilah yang kemudian ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi over capacity. Itu satu. Yang kedua, dengan adanya kuota bagi jamaah haji Indonesia, maka kemudian dari pemerintah Saudi juga harus sudah mulai tegas terhadap jamaah haji non kuota. Bagi kami kan berarti bahwa orang lain tidak boleh gitu ya untuk melakukan haji bila tidak mendapatkan kuota. Tetapi andaikan misalnya jamaah yang menggunakan visa ziarah, visa umrah ataupun visa-visa yang lain yang kemudian mendapatkan tasrif untuk bisa masuk ke Arafah ataupun Mina, itu juga seharusnya mereka difasilitasi dengan maktab ataupun tenda-tenda yang juga tersendiri. Jangan dimasukkan ke dalam ruang yang sudah menjadi jatahnya haji kuota. Nah, ini saya kira sistem ini terus harus diperbaiki. Jangan sampai ya over capacity terjadi karena kebijakannya memang tidak mendukung. Nah, ini saya kira sudah kami komunikasikan bahwa persiapan yang panjang untuk tahun depan terhadap haji karena sudah diumumkan sekarang. Jadi biasanya diumumkannya bulan Januari atau Desember, tapi sekarang Juni pun sudah diumumkan kuota tahun depan. Dan itu yang harus konsisten dengan kebijakan kuota tersebut ya. Dan itu juga harus ditata sampai pada penempatannya besok. Nah, ini saya kira poin-poin yang sudah kami sampaikan terhadap otoritas di sana.